Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febriana Dwi Ardani dengan NIM 19000003160 dari kelas Akhlak A PBSI. Kita akan membahas tentang pergaulan bebas. Pengertian pergaulan bebas. Pergaulan bebas adalah salah satu bentuk perilaku yang menyimpang, yang melewati batas kewajiban, tuntutan, aturan, syarat, dan perasaan malu. Ada beberapa faktor penyebab pergaulan bebas, yakni rendahnya taraf pendidikan keluarga, keadaan keluarga yang tidak stabil, orang tua yang kurang memperhatikan lingkungan setempat, kurang berhati-hati dalam berteman, keadaan ekonomi keluarga, kurangnya kesadaran remaja, adanya teknologi informasi. Salah satunya yaitu zina. Pengertian zina sendiri yakni adalah melakukan hubungan biologis layaknya suami istri di luar tali pernikahan yang sah. Zina merupakan penghinaan terhadap hakikat jati diri manusia dan dibenci serta dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam pandangan Islam, zina merupakan perbuatan kriminal jarimah yang dikategorikan hukuman hudud, yakni sebuah jenis hukuman atas perbuatan maksiat yang menjadikan hak Allah Subhanahu wa taala. Dampak negatif dari zina sendiri yakni menghilangkan wibawa, menyebabkan kefakiran materi dan non-materi, terserang penyakit mematikan, mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, dijauhi dan dikucilkan oleh masyarakat, nasab menjadi tidak jelas, anak hasil zina tidak bisa dinasabkan kepada bapaknya, anak hasil zina tidak berhak mendapatkan warisan. Rasulullah SAW bersabda, apabila perbuatan zina sudah meluas di masyarakat dan dilakukan secara terang-terangan, maka infeksi dan penyakit yang mematikan yang sebelumnya tidak terdapat pada zaman nenek moyang akan menyebar di antara mereka. Adapun Quran surat Al-Isra ayat 32 yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, karena sesungguhnya zina itu perbuatan yang keji dan menuju jalan yang tidak benar. Adapun cara menghindari zina, yaitu dengan menambahkan ilmu pengetahuan agama dengan menghadiri majelis-majelis taklim. Selain itu, kita juga perlu mengunjungi orang-orang soleh yang akan mengingatkan diri untuk selalu waspada terhadap godaan nafsu dan jebakan ilusi setan dalam perzinahan. Ada juga membaca buku-buku keislaman yang secara spesifik mengingatkan pembaca mengenai bahaya perzinahan. Dengan memahami bahayanya, seseorang akan menyadari pentingnya menghindari zina dalam kehidupan bermasyarakat. Yang ketiga, membaca Al-Quran sambil merenungi tafsirnya. Mengindahkan sabda-sabda Nabi dan mendengarkan nasihat ulama tentang pentingnya menjauhi segala macam dosa, termasuk berzina dan mendekati zina. Adapun hukum zina, berdasarkan Quran surat An-Nur ayat 24, 2. Pelaku perzinaan, baik laki-laki maupun perempuan, harus dihukum dera atau dicambuk sebanyak 100 kali. Namun, jika pelaku perzinahan itu sudah musyah atau pernah menikah, sebagaimana ketentuan hadis Nabi SAW, maka diterapkan hukum rajam. Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah zina adalah melakukan hubungan biologis layaknya suami istri di luar tali pernikahan yang syah. Karena demikian membahayakan perbuatan perzinahan, maka sebagai langkah pencegahan, maka Allah juga melarang perbuatan yang mendekati atau mengarah kepada zina. Tuduhan perzinahan harus dapat dibuktikan dengan bukti-bukti yang kuat, akurat, dan sah.
tidak boleh menuduh seseorang melakukan zina tanpa mendapatkan 4 orang saksi. Rajam 100 kali bagi pezina yang belum menikah dan rajam sampai mati bagi pezina yang sudah menikah. Dengan adanya hal ini, mari kita bersama-sama say no to pacaran, tetap istiqomah di jalan yang terbaik. Dengan hal ini kita dapat menjauhi dan tidak mendekati zina. Ingat, dosa kita dosa orang tua. Mari kita bersama-sama untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.